Coba buka dulu Lukas 17 ayat 26 sampai 35. Lukas 17, 26 sampai 35. Ini tadi yang waktu terakhir kami naikkan itu ayat ini. Lukas 17 ayat 26 sampai 35. Mulai ayat 20 aja. Judul perikop saya di terjemahan baru 2, kedatangan kerajaan Allah. Di situ sama enggak? Sama ya. Kita baca bergantian karena banyak. Saya ayat 20, kalian ayat 21, kita bergantian terus sampai dengan ayat yang ke-37. Oke ya. Saya baca ayat 20, kalian 21, kita ketika ditanya oleh orang-orang Farisi kapan kerajaan Allah datang, Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia dari sini, atau lihat dari sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia dari sana, lihat, ia dari sini, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu duduk. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada harinya. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan perhatikan, sampai kepada hari itu, sesudah waktu. Lalu datanglah airlah, dan membinasakan mereka semua. Sama seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka berjual beli, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot, baru ada Sodom, turunlah hujan api, dan mereka Demikianlah kelak pada hari anak manusia dinyatakan. Ingatlah akan istri Lot. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan sama-sama meninggal, dan seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ayat sisi 20. Ya, coba lihat lagi khususnya mulai ayat yang ke-26. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari anak manusia. Ayat 28, sama seperti di zaman Lot. Jadi nanti waktu Tuhan Yesus datang itu sama seperti itu. Gimana? Mereka masih hidup biasa sehari-hari. Hidup biasa itu gimana? Ya makan, minum, ya kan? Berjual beli, kawin, dikawinkan. Pokoknya hidup seperti biasa. Tiba-tiba ketika Nuh masuk ke dalam bahtera, tiba-tiba ketika Lot keluar dari kota Sodom, waktu Nuh masuk dalam bahtera, hujan langsung turun, ya kan? Banjir terus tidak berhenti, dan semua yang lain nggak siap. Di Sodom dan Gomora juga sama, mereka lagi makan, minum, lagi bangun rumah, lagi nanam gandum, lagi melakukan semua kegiatan seperti biasa, business as usual. Dan tiba-tiba Lot disuruh pergi sama Tuhan, keluar dari situ, langsung hujan, api turun ke situ. Itu nanti yang terjadi dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia datang 2000 tahun yang lalu sebagai juru selamat. Tapi dia akan datang lagi kedua kali sebagai raja dan hakim. Kalau engkau tidak menerima dia yang sudah datang jadi manusia itu, tidak ada lagi harapan waktu dia datang kedua kali. Dan kamu tidak akan tahu kapan dia datang.
Tiba-tiba makanya orang bilang pengangkatan, orang-orang benar diangkat tiba-tiba. 2 orang loh di satu tempat tidur, kemungkinan suami istri dong. Jadi sama Tuhan itu nggak bisa numpang, nggak bisa nunut, satu tempat tidur. Satu bisa diangkat, satu bisa ditinggal. Nggak bisa nunut iman orang lain. Kamu harus dengan Tuhan pribadi. Karena ternyata 2 orang kerja sama-sama, mungkin sahabat sedang menggiling. Satu diangkat, satu tidak. Itu yang akan terjadi. Jelas. Seperti dengan Nuh. Nuh tahu nggak bahwa air bah akan datang? Tahu. Kenapa? Disuruh Tuhan membuat persiapan. Disuruh Tuhan membuat bahtera. Hujan juga enggak. Air juga biasa aja. Kenapa buat bahtera? Karena Tuhan bicara kepada Nuh. Karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Karena Nuh kenal Tuhan. Lot, kenapa? Lot jiwanya tersiksa, firman Tuhan bilang begitu. Dia tinggal di situ, dia memang masih memilih tempat yang salah. Tapi Tuhan ingat sama Abraham. Ini khotbah yang lain. Ya. Kalau kamu dibawa orang yang punya perjanjian, dibawa covering seorang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Kalau kamu meleset, Tuhan masih bisa ingat orang itu yang punya perjanjian dengan Tuhan. Tapi kalau enggak, ya udah. Apa dasarnya Tuhan mengingat Lot? Enggak ada. Nanti baca firman Tuhan ya. Tuhan ingat Abraham, maka Lot selamatkan. Begitu Lot keluar, hujan. Makanya malaikat bilang cepat keluar. Gitu. Yang lain gimana? Makan, minum, jual beli, bisnis, dagang, masih scroll TikTok, masih lihat yang lain, masih bingung tentang kuota, tentang mau beli baju baru, lihat semua kebutuhan ini ya kan. Pulang kampung atau enggak, uang tiket belum ada dan semuanya. Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit membinasakan mereka semua. Itu yang akan terjadi nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Pertanyaan di ayat 20 tadi. Ketika ditanya orang Farisi, kapan kerajaan Allah datang? Tuhan Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Saya mau kasih tahu gini. Orang Israel, pergumulannya, bahkan murid-murid Tuhan Yesus itu tentang kerajaan Allah. Coba buka dulu dengan saya. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul. Pasal 1. No. Oh ya. Ayat 6 sampai 7. Kisah para Rasul. Pasal 1 ayat 6 sampai 7. Ya? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Masih tanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu pertanyaan mereka. Tuhan, kerajaan mau engkau pulihkan enggak? Kenapa kok dipulihkan? Ya, semester 1 mungkin belum terlalu banyak baca Alkitab, belum terlalu banyak belajar teologi. Saya kasih tahu. Karena kerajaan itu terpecah setelah zaman Salomo. Yerobeam dan Rehabeam. Rehabeam anaknya Salomo hanya dapat 2 suku. Yerobeam orang lain sama sekali, dia dapat 10 suku. Rehabeam jadi kerajaan Yehuda di selatan dan Yerobeam jadi kerajaan Israel di utara. Nanti abad ke-6 sebelum Masehi, ya, nggak usah saya tulis nanti jadi kuliah. Abad 6 sebelum Masehi, Israel, kerajaan yang utara dibuang ke pembuangan, ke Asyur. 2 abad kemudian, abad ke-4, kerajaan Yehuda dibuang ke Babel, ditawan di Babel. Terus, jadi kerajaan udah nggak ada. Tinggal sisa-sisanya yang ada di situ. Ya, semua dibuang ke sana. Israel dibawa ke Asyur, Yehuda dibawa ke Babel. Apa yang terjadi? Yang tinggal sisa-sisa. Didatangkan orang-orang dari bangsa lain, makanya di sisa kerajaan utara itu nanti namanya Samaria. Kenapa orang Israel sebenarnya, yang disebut orang Israel itu Yehuda sebenarnya. Kenapa dari situ muncul Yahudi? Suku utamanya itu kerajaan selatan sebenarnya. Pecah jadi 2 kan, utara dengan selatan. Nah yang selatan ini, asik ya kayak nonton kerajaan-kerajaan. Kamu sih nggak baca Alkitab, jadi nggak asik gitu. Jadi yang selatan ini
Dia menganggap yang utara ini udah, kalau kalian pernah baca Harry Potter, nonton Harry Potter, ini darah lumpur. Ya kan? Bukan darah murni. Karena udah campur, didatengin orang dari mana-mana. Nah waktu itu mereka nggak ngerti gimana menyembah Yahweh. Bakar ini di sini, ngorbankan anak, di bukit, di sini semua. Diserang sama binatang, pokoknya dapat hukuman. Terus akhirnya didatangkan lagi dari tempat pembuangan itu, diajari bagaimana menyembah Tuhan. Itu sebabnya orang Yahudi kemudian tidak ngobrol, tidak mau ngomong, nggak mau lewat tempatnya orang Samaria. Karena mereka menganggap orang Samaria kelas 2. Bangsa darah lumpur ini, kata Harry Potter. Ya kan? Bukan murni, campuran, seperti itu. Nah, satu ayat lagi untuk menunjukkan bahwa ini kerinduan. Markus 11 ayat 9 sampai 10. Markus 11 ayat 9 sampai 10. Markus 11 ayat 9 sampai 10 ya. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tadi kalau kalian nyanyi, Baru Hasim Adonai, itu. Blessed be the name of the Lord. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Atau kata lain gini, welcome, welcome. Selamat datang, kamu disambut, kamu yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapak kita Daud. Itu yang mereka rindukan. Kerajaan Daud. Makanya mereka panggil Yesus apa? Anak Daud. Karena mereka pengen lihat kerajaan dipulihkan. Utara dengan selatan nyambung lagi. Karena Daudlah yang bisa menyatukan kedua kerajaan itu. Yang mereka bayangkan Israel akan jadi kerajaan lagi. Secara apa? Politik dan geografi. Wilayahnya waktu itu jadi kecil karena Samaria bukan lagi Israel. Jadi satu kerajaan yang utuh. Kenapa mereka hidup di bawah penjajahan Romawi waktu itu? Ada Raja Herodes, tapi kan bukan raja seperti Daud, seperti yang mereka dengar, ya kan? Makanya kalau itu yang merindukan revival, yang merindukan lawatan Tuhan, nyanyinya apa? Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Karena kita dengar, kenapa dahulu di tahun 79 di Semarang, ada KKR, ada 400 anak muda maju ke depan, datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. 3 bulan kemudian KKR yang kedua, 2000. Setelah itu dibikin retreat 3 hari. Ya. Kemarin saya diajak rapat, dia bicara, yang penting kita keselamatan. Yang lain-lain nomor 2, nomor sekian. Di retreat itu dikasih tahu, bukan di KKR-nya sih keselamatan. Roh Kudus, minta Roh Kudus memenuhi, minta dipenuhi Roh Kudus, minta diurapi Roh Kudus. Dan begitu dipenuhi Roh Kudus, ya berbicara dalam bahasa roh. Kok orang enggak mau dianiaya? Perjanjian baru kan, kalau belum pernah dengar nanti. Perjanjian baru itu tandanya Tuhan berbicara di hati kita, menulis di hati kita, bukan lagi di loh batu. Dan begitu orang ditulisi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, keluar bahasa yang diberikan oleh Roh itu, berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Ya. Saya tidak ke situ. Tapi kenapa? Ya kan? Itu yang dirindukan, kerajaan Bapak kita Daud. Pulihkan Tuhan. Makanya mereka begitu lihat Yesus, ini yang dijanjikan. Dia bakal jadi raja. Ya enggak? Kenapa kok mereka kaget, syok? Waktu ternyata Yesus ditangkap. Karena bukan raja yang seperti mereka bayangkan. Ini 5 roti 2 ikan, mati bangkit, lumpuh berjalan, buta melihat. Wah jadi raja. Romawi akan kita kalahkan. Ya kan? Kamu tahu salah satu pengikut Tuhan Yesus. Sekarang saya lagi lupa namanya. Itu orang Selot. Siapa? Ya. Dia itu bawa pedang kemana-mana, karena dia salah satu dari kelompok-kelompok di Yahudi, kelompok-kelompok di Israel, yang memang mau melakukan perlawanan fisik kepada penjajahan Romawi. Gitu loh. Ada kelompok murid Yesus ini macam-macam nih. Pemungut cukai, itu juga bagian dari kelompok yang bekerja untuk pemerintahan Romawi, memungut pajak atas nama mereka, dan itu semua. Jadi macam-macam, nelayan, ya kan? Gitu. Kemungkinan murid-murid Yohanes itu orang-orang Eseni. Itu yang
tinggal di padang gurun, yang menantikan Tuhan, yang menjaga hidupnya, mempelajari firman Tuhan dan semuanya. Nah ini enggak. Nah apa yang mereka rindukan? Kerajaan politik, fisik dipulihkan. Bayangan orang Israel seperti itu. Dan bahkan Daud pun waktu dapat nubuatan yang dia bayangin Salomo. Anakmu akan duduk di atas tahta selama-lamanya. Buktinya Salomo mati. Buktinya setelah Rehabeam, kerajaan pecah. Berarti anakmu itu bukan Salomo. Anakmu itu Yesus yang duduk di atas tahta selama-lamanya. Cuman yang dibayangin orang Israel sama kayak mungkin yang dibayangin Daud. Kerajaan fisik. Israel utara dan Yehuda selatan jadi satu lagi, dipulihkan. Bukan. Bukan. Makanya Tuhan Yesus berkali-kali, baca supaya tahu ayatnya. Matius 24 ayat 14. Kita akan ngomong tentang kerajaan. Kita akan ngomong tentang kerajaan Allah. Kita akan ngomong tentang apa itu kerajaan Allah. Matius 24 ayat 14. Baca bersama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil apa? Kerajaan. Apa itu Injil kerajaan? Tunggu. Injil kerajaan. Lukas 4 ayat 43. Lukas 4 ayat 43, baca bersama. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Matius 9 ayat 35. Matius 9:35. Baca bersama, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit. Oke ya. Jadi dari 3 ini Tuhan Yesus waktu keliling itu memberitakan apa? Injil. Injil apa? Kerajaan. Kerajaan Allah, kerajaan surga, ya kan? Kerajaan Allah, kerajaan surga, sama. Tapi yang dia beritakan adalah Injil kerajaan. Dia memberitakan. Apa itu memberitakan? Memproklamasikan. Kita kenal sekarang, mendeklarasikan. Apa itu memproklamasikan? Memberitakan itu bukan gini, Dimas, tak kasih tahu ya. Bukan. Memproklamasikan itu gini, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sudah merdeka belum? Belum. Belanda masih di situ. Menurut versi Belanda tahun 49, ya kan? Berapa? Desember ya, perjanjian itu. 20 berapa Desember tahun 49 baru Belanda mengakui merdeka. Dia masih datang tahun 47, tahun 49 masih datang dengan tentaranya 2 kali. Tapi Indonesia bilang begini, kami merdeka. Belanda masih di situ, pemerintahan sedang kosong. Belanda datang lagi, kami merdeka. Sudah merdeka belum? Belum. Itu namanya memproklamasikan. Nah hari ini nanti Kak Depi selalu tanya, judulnya apa Pi? Judulnya Now and Not Yet. Sekarang, sudah dan belum atau sedang. Sudah dan sedang. Sudah dan akan. Gitu ya. Kerajaan itu diproklamasikan. 17 Agustus 45, kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Deklarasi, pengakuan, kami merdeka. Tapi sudah merdeka betul? Belum. Gitu loh. Nah, kerajaan itu dideklarasikan. Diperkatakan sama Tuhan Yesus, sekarang kerajaan sudah datang. Mana Tuhan? Kok enggak balik? Kok enggak jadi? Ya kan? Itu yang dibayangkan kan?
begitu dideklarasikan sama Tuhan Yesus, yang mereka pikirkan apa? Jadi raja dong, kayak Daud dong, bangun istana dong, ya kan? Terus utara sama selatan nyatu dong, penjajah diusir dong, ya kan? Itu yang dipikirkan kan? Betul nggak? Tapi Tuhan Yesus datang memproklamasikan kerajaan sudah datang sekarang. Kerajaan sudah datang sekarang. Dia declare kemana-mana, ke kampung-kampung, pergi kemana-mana. Dan tandanya bahwa kerajaan itu sudah datang, yang sakit disembuhkan. Yang lumpuh berjalan, ya kan? Yang mati dibangkitkan, yang lapar diberi makan. Itu mengikuti deklarasi ini, proklamasi ini. Tanda-tanda itu mengikuti. Buktinya di situ. Nah, itu yang now. Sakit sembuh. Buta melihat. Lumpuh berjalan. Mati bangkit. Miskin kaya dong. Lapar kenyang. Dipuaskan. Dipuaskan tuh bukan cuma kenyang, ya kan? Itu. Katanya makan bukan cuma sampai kenyang, sampai capek. Tuhan, masih ada lagi, gitu ya. Itu namanya dijamu. Barang siapa haus dan lapar akan kebenaran, dia akan dijamu oleh Tuhan, dipuaskan, diberi. Jangan cuma yang jasmani, yang rohani ini loh, ingin terus dia akan menjamu, memuaskan. Nah ini, yang now, yang Tuhan Yesus tunjukkan, ini loh tandanya, gitu ya, bahwa sudah, gitu. Ada, gitu loh. Tapi kok utara sama selatan enggak Tuhan? Kok rajanya Herodes? Kok masih ada pemungut cukai? Kok masih ada tentara Romawi? Kok masih ada Pontius Pilatus? Ya kan? Itu bukan. Tuhan Yesus bilang apa? Kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah. Tapi kerajaan Allah itu di antara kamu. Sebenarnya dia ngomong tentang siapa? Tentang dirinya sendiri. Gitu. Karena yang dia beritakan itu Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baiknya yang dia perkatakan, hey, kerajaan sudah datang. Kenapa kok kerajaan datang? Kenapa kok kerajaan datang? Penciptaan. Ya kan? Kejatuhan. Dosa. Yesus. Penebusan. Keselamatan. Di sini apa? Penciptaan ulang. Ya, coba lihat. Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan semuanya, menciptakan manusia. Terus manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Setelah manusia jatuh dalam dosa, siapa yang berkuasa, siapa yang memerintah? Harusnya rajanya siapa? Adam dan Hawa, keturunan Adam dan Hawa. Karena mereka diperintahkan kan, menguasai bumi, beranak cucu, taklukkan, tundukkan, kelola, rawat, semuanya. Tapi karena dia tidak menuruti perintah Tuhan, perhatikan. Kutuk dan berkat yang nanti diucapkan Musa itu pada bangsa Israel. Cuman satu aja masalahnya. Kalau kamu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, hidupmu diberkati. Kalau kamu tidak mendengarkan dan tidak melakukan, kamu di bawah kutuk. Memangnya Tuhan ngasih kutuk sama kita? Bukan, kita sendiri yang memilih untuk tidak menerima berkat. Gitu loh. Jadi kalau ada kutuk di hidup kita, jangan salahkan Tuhan. Kamu belum ngambil bagianmu, kamu kelaparan karena kamu tidak tahu hakmu. Gitu. Ini kekristenan dewasa, gitu ya. Tidak ada yang dihibur-hibur lagi karena hidup saya begini. Dengar firman. Gitu ya. Ada dosa, ada kejatuhan, ada masa di sini di mana orang hidup di bawah kuasa dosa, ditaklukkan, ditundukkan semuanya. Memang nanti ada contoh-contoh orang benar di sini. Ada Nuh, ada Abraham, ada Daud, ada orang yang dalam pergumulan seperti itu pun tetap belajar
tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tapi itu cuma satu setiap zaman gitu. Ada masa di mana di sini siapa yang berkuasa? Iblis. Dia yang memegang kerajaan maut. Nanti baca Mazmur-Mazmur. Semuanya orang benar sekalipun Daud ngomong, kalau orang mati Tuhan, dia sudah tidak bisa menyembah Engkau. Karena mereka percaya, ini yang terjadi, mereka turun ke dalam kerajaan maut di bawah kuasa iblis. Tawanan. Kenapa kok Tuhan Yesus waktu setelah dia mati di atas kayu salib, dia turun ke dalam kerajaan maut membebaskan tawanan. Yang dulu memang harus di situ kecuali orang-orang tertentu. Seperti Elia yang dibawa naik ke surga. Ya kan? Seperti Musa yang mayatnya nggak ketemu. Seperti Henok yang diangkat. Tapi itu perkecualian dari sekian banyak orang benar di perjanjian lama yang bisa langsung naik ke sana. Yang lain juga nunggu di dalam alam maut ini. Baru setelah Tuhan Yesus menebus, keselamatan didapat, semua dibayar, ini dibebaskan, dibawa naik. Nah kita ini di sini loh. Ini masa kerajaan yang dipikirkan orang Israel baru kerajaan ini. Kerajaan Daud di sini loh, di tengah-tengah ini loh. Daud memerintah. Daud. Mereka pengen kerajaan fisik, gambarnya cuma kayak gitu. Mereka tidak ngerti bahwa yang mau Tuhan Yesus pulihkan itu ini loh. Bukan cuma di sini. Yang di sini cuma Israel. Yang mundur lagi dari Daud tahu nggak? Abraham apa? Kita keturunan Daud apa keturunan Abraham? Abraham. Karena di dalam Abraham janjinya buat siapa? Bangsa-bangsa. Olehmu semua bangsa akan diberkati. Ya kan? Di dalam Yesus Kristus kamu keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, itu kata firman Tuhan. Berarti bukan hanya orang Israel jasmani. Orang yang di dalam Tuhan Yesus keturunan Abraham berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah? Olehmu semua bangsa akan diberkati. Kita saluran berkat Tuhan untuk semua bangsa. Itu kembali ke sini. Kembali lagi ke Adam. Apa? Berkuasa memerintah atas seluruh bumi. Nah, pemikiran orang Israel cuma sampai ke Daud. Kerajaan Israel utara, selatan jadi satu. Kita punya raja lagi, kita punya istana lagi, penjajah pergi. Enggak, yang Tuhan Yesus mau lakukan jauh lebih besar dari itu. Dia mau namanya memulihkan. Memulihkan itu gini loh, dulu pernah ada, sekarang enggak ada. Mau dikembalikan lagi. Nah, istilah yang dipakai oleh Lukas bagus, karena Lukas itu kan tabib. Dia pakai istilah untuk pemulihan segala sesuatu. Baca dulu ayatnya. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 8. Oh, no. Sebentar. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kisah Rasul 3 ayat 21. Ya. Saya baca. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dia harus tinggal di surga sekarang ini setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, ya kan? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya kan? Nanti dia akan datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau kamu hafal pengakuan iman itu. Untuk apa? Dia nunggu apa? Waktu pemulihan segala sesuatu. Bahasa yang dipakai Lukas di sini untuk pemulihan segala sesuatu itu sampai sembuh dengan sempurna. Karena dia tabib. Itu istilah dalam bahasa Yunani yang dipakai di dalam dunia medis. Sembuh, pulih, normal. Itu ya. Kekuatannya itu normal. Semua berfungsi normal. Pemulihan segala sesuatu. Itu. Atau bahasa lainnya, penciptaan ulang. Berarti ini balik sampai ke sini. Yang Tuhan mau pulih. Ini yang now. Tuhan Yesus sudah menebus. Waktu dia datang, dia mendeklarasikan, dia memproklamasikan, dia memberkatakan, setan, kau tidak punya kuasa lagi ya atas orang-orang ini. Kamu sudah punya ini. Dari zaman Adam sampai ke zaman Yesus. Ya kan? Dia menawan, semua itu diperbudak oleh dosa.
sakit penyakit, kelemahan, semuanya tidak punya pengharapan. Ada perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan kan, sudah mencoba berbagai cara, nggak sembuh. Tapi ada pengharapan di dalam Yesus. Gitu loh. Yang 12 tahun menghabiskan semua hartanya, tidak punya pengharapan yang lain. Terus ada seorang perempuan kan, yang kemudian dia jalannya sudah bongkok kan. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Orang ini kan anak Abraham, apa dia tidak berhak dibebaskan? Gitu ya. Setan itu membuat dia bongkok, kemudian dibebaskan langsung bisa berdiri tegak kok. Gitu. Nah, itulah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Ini loh, aku mendeklarasikan kabar baik, berita baik bahwa sekarang kerajaan sudah datang. Kerajaan sudah dipulihkan. Loh mana Tuhan? Itu sebabnya mereka tanya. Mana? Istananya mana? Mahkotanya mana? Wilayahnya mana? Karena belum terjadi, masih dijajah Romawi. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah. Bukan tentang istananya, bukan tentang gedungnya, bukan tentang tahtanya, atau bukan tentang mahkotanya, tetapi tentang rajanya. Itu cara berpikir kita mungkin kayak cara berpikir orang barat. Itu berpikir bahwa kerajaan itu wilayah. United Kingdom. Kalau kamu tahu, kami tinggal di United Kingdom terdiri dari 4 kingdom. England, Wales, Scotland, dan Ireland. Irlandia, Skotlandia, Wales, dan Inggris. Itu namanya United Kingdom. Kalau Amerika, United States. States, negara-negara, atau mereka bilang negara bagian, itu states, negara-negara berkumpul jadi satu, namanya United States, negara yang jadi satu. Padahal semua negara itu, kalau di Indonesia kan provinsi bukan negara. Zaman dulu kalau kalian baca sejarah ada namanya Republik Indonesia Serikat. Nah kayak gitu loh. Itu wilayah-wilayah otonom menjadi satu. Tapi yang terjadi di Inggris, United Kingdom, ini kerajaan-kerajaan sendiri. Gitu ya. Terus kemudian menjadi satu namanya United Kingdom. Tapi kerajaan itu bukan tentang wilayahnya. Patoknya mana, batasnya mana, istananya mana. Bukan. Kerajaan itu tentang raja. Tentang yang memerintah. Tentang otoritas. Itu kerajaan. Yang utama itu rajanya. Makanya banyak orang klise. Tahu klise? Berdoa gini. Biar setelah dengan persembahan ini, kerajaan Allah diluaskan. Diluaskan apa? Diluaskan gedungnya. Diluaskan bangunannya. Apa? Karena kerajaan Allah ini tentang rajanya. Gitu loh. Rajanya yang punya otoritas dan dia menunjukkan ini loh. Tandanya rajanya punya otoritas. Yang punya otoritas sekarang itu bukan penyakit. Yang punya otoritas sekarang itu bukan setan. Yang punya otoritas sekarang itu bukan kemiskinan. Yang punya otoritas sekarang itu bukan keadaan. Tetapi aku yang ngomong gitu. Itu sebabnya waktu rajanya datang, penyakitnya pergi. Waktu rajanya datang, berkatnya datang. Waktu rajanya datang, ketakutannya pergi. Ya kan? Mereka kan cemas, khawatir. Kena ombak, dia tidur aja. Kenapa? Dia rajanya. Bukan ombak, bukan badai, bukan angin, bukan. Rajanya itu yang punya kuasa. Gitu loh. Nah tadi pagi, Tuhan kasih gambaran begini. Di kampungmu ada orang yang ditakuti nggak? Kami pelayanan di satu kampung dengan beberapa teman. Itu ada di situ orang, satu yang preman itu, kalau mabuk pokoknya semua dirusak. Kaca-kaca jendela dipecahi, motor dipukulin semuanya. Pokoknya dia ngerusak semua. Nah terus dia bertobat. Waktu dia bertobat pertama kali, itu terus kami pernah bikin ibadah Natal, ngundang Pak Adi tahun 2012. Ya tutup jalan, pasang tenda, bikin ibadah kita di pinggir jalan. Nggak ada orang kampung berani. Karena mereka pikir gini, dulu aja dia ngerusak, sekarang nutup jalan buat ibadah ya biarlah gitu ya. Oh nggak ada yang berani melarang, tidak minta izin. Pasang tenda, tutup semua. Dulu dia kalau mabuk di tengah jalan, bukan di pinggir jalan. Tiduran gitu, nggak ada orang lewat, orang muter lewat gang sebelah. Bayangin. Itu preman di situ, kalau kamu lewat, dia mintain kamu duit. Nggak ada orang bisa nolong kamu, karena dia penguasanya, rajanya di kampung itu. Kalau yang, sahabat saya, pendeta Oikos di situ, satu kali di jalan,
ada anak-anak kecil, anak-anak remaja gitu, mabuk di situ. Tapi kan ini udah semakin jadi preman senior nih. Sudah nggak di situ. Ngonang mabuk. Dia mau lewat teman saya, yang pendeta di situ. Jangan lewat sini. Pergi muter. Ya dia hamba Tuhan, muter dia. Preman senior ini dengar. Kok ada preman-preman krucil ini berani ngusir pendetanya. Didatangin sama dia, kamu macam-macam sekali lagi sama pendetaku tak pedang kamu. Belum bertobat ini tandanya ya kan. Bukan contoh yang baik gitu. Tapi sejak itu mereka nggak berani lagi. Karena ada yang lebih senior, berkuasa. Gitu loh. Ya kan? Kalau ada yang lebih berkuasa, mereka takut dengan yang lebih berkuasa. Dan kalau kamu datang ke satu tempat gitu ya, ditanya. Ada orang minta sesuatu, ada orang cari-carilah dengan kamu. Orang bilang gini, oh Pak, saya anaknya Bapak ini. Oh iya, enggak apa-apa kalau gitu lewat aja. Gitu, ya kan? Itu terjadi, ya kan? Kuasa nama itu di Indonesia real. Nah kok kita tidak kenal, tidak tahu bagaimana menggunakan kuasa nama Yesus. Itu loh. Ya kan? Loh. Kamu kenal dengan siapa di Indonesia itu akan menentukan jalan hidupmu. Ya kan? Kalau kamu bukan di dalam Tuhan, ya kan? Nah sekarang kamu kenal dengan rajanya surga. Kenapa kok kalau kamu datangi setan harusnya setan pergi? Karena kamu bilang, rajanya itu bapakku loh. Ya dong, sama kayak ini loh. Kalau teman saya tadi ngomong, dia kan nggak pakai kuasa nama itu kan teman saya. Gitu. Dia minggir aja. Coba bilang, preman paling ditakuti di sini itu jemaat saya loh. Pasti mereka mabuk pun sadar, gitu ya. Gitu. Karena itu dia begitu dengar dia langsung datangi mereka dalam keadaan mabuk, bubar kok. Mabuk aja bisa takut. Gitu. Orang mabuk itu kan berani sekali ya, tapi ini masih takut, gitu. Karena dia terkenal di situ, gitu. Nggak ada orang berani sama dia, gitu. Gitu. Itu buah sulung, pelayanan Oikos di Solo. Ya. Nggak perlu didatangkan di sini kan. Gitu loh. Jadi gimana? Tentang rajanya, kamu ngerti ada otoritas, kenapa ada kuasa dalam nama Yesus. Kenapa waktu diusir setannya pergi bukan takut dengan kita. Kamu seperti orang bersahabat dengan preman senior ini. Mereka kroco-kroco itu takut karena dia. Gitu loh. Seperti kita pakai contoh yang dulu kan. Kalau Yehuda kita kasih seragam Kopassus. Seragam Brimob dan dia jalan di situ dengan menteng senapan. Orang tidak takut dengan Yehuda, orang takut dengan seragamnya. Ya kan? Memang banyak yang masuk sih, yang nyamar. Tapi kalau kita pakai semua perlengkapan kita beli itu di Magelang lalu kita dandanin dia, menurut saya udahlah. Gitu. 11-17 lah, nggak kejauh. Gitu. Tapi kalau begitu, ya kan, kenapa kok polisi itu pakai peluit aja orang berhenti, orang jalan di jalan? Bukan karena polisinya, coba dia pakai kaos Oikos. Pasti dikasih 1.000 ya kan? Gitu. Karena otoritas itu di seragamnya. Itu loh. Kenapa kok setannya pergi? Kenapa kok kalau kita menyembah dalam nama Yesus hadiratnya turun dan orang dilawat? Karena rajanya. Gitu loh. Bukan karena kita. Makanya setelah melayani ketika kemarin semua dilawat, dijamah, begitu lebih dari 80 yang nulis nama ya. Berarti lebih dari hampir separuh loh. Mungkin hampir separuh loh. Yang nulis, yang waktu saya kumpulkan awal tuh udah sekitar 70 berapa, kata Mami masih ada yang datang lagi yang maju altar call sesi terakhir. Berkomitmen membawa api ini ke sekolahnya masing-masing. Yang itu karena siapa? Karena rajanya, karena kita datang atas nama rajanya. Itu loh. Duta besar itu, ya kan? Duta besar itu, duta besar Indonesia di Inggris. Waktu dia datang dia diterima oleh Raja Inggris karena dia mewakili Presiden Indonesia, mewakili pemerintah Indonesia, mewakili negara Indonesia. Gitu loh. Jadi kalau kita datang di situ ada kegelapan, harusnya kegelapan itu menyingkir. Karena yang kita bawa itu otoritas dari raja itu. Gitu loh. Makanya Yesus ngomong, itu bukan tentang tanda lahiriah, tapi tentang otoritas. Buktinya mana? Buktinya waktu aku datang. Ya kan? Tidak ada makanan, makanan ada. Berarti itu bukan persoalan. Ada penyakit, penyakit sembuh. Ada ikatan, ikatan dilepaskan. Lukas 4, baca dulu.
Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Sampai, ya saya baca ya. Ini terjemahan baru 2. Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. Ayat 21. Ia mulai berkata pada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Ya kan? Coba sekarang buka dengan saya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Perhatikan ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, sama kan? Karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku menyampaikan kabar baik pada orang sengsara, merawat orang remuk hati, membebaskan pembebasan pada orang tawanan, kelepasan dari penjara pada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Loh, kok di Lukas gak ada hari pembalasan Allah kita? Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini, waktu kamu mendengarnya, ini genap. Berarti dia datang untuk memberitakan kabar baik pada orang miskin. Pembebasan pada tawanan. Ditawan siapa? Ditawan setan. Dengan ikatan, dengan masa lalu, dengan kutuk, dengan tuduhan, apapun. Kamu tidak bisa keluar dari situ, dibebaskan oleh Tuhan. Penglihatan bagi orang buta. Membebaskan yang tertindas. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Selesai. Tuhan Yesus sampai di situ. Yang sudah digenapi itu sampai di situ hari ini, ya kan? Hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Yang belum apa? Tahun pembalasan Allah kita. Ini yang lain, Yesaya 61, 1 dan 2. Itu sudah genap di sini waktu Tuhan Yesus datang. Bagian keduanya dari ayat kedua itu belum. Tahun pembalasan belum. Kenapa? Nanti waktu dia datang kembali sebagai raja. Sekarang belum. Sekarang ini tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun anugerah Tuhan telah datang. Sekarang ini kabar baik. Nanti baru penghakiman. Nanti baru penghukuman. Kalau kabar baiknya enggak kamu terima, firman Tuhan bilang apa? Kamu sudah berada di bawah penghukuman. Buka Yohanes. Nah ini Alkitab baru. Coba. Yohanes, bentar. Yohanes 3 ayat 18. Udah. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi yang percaya tidak dihukum. Yang tidak percaya telah, hukumannya nggak nunggu nanti. Sebenarnya dia sudah di bawah penghukuman. Tapi nanti baru akan mengalami penghukuman di sini. Itu sebabnya pemazmur kan dulu bertanya, Tuhan, ini berbuat jahat, ini korupsi, ini, kok tambah gemuk, kok tambah sehat, kok tambah itu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan melihat akhir mereka. Ditunjukin ini loh, tahun penghakiman Allah kita. Ada waktunya. Kalau sekarang belum dihukum bukan berarti kamu tidak menerima penghukuman. Tapi kalau kamu tidak percaya sekarang ini kamu telah. Sama seperti kalau kita percaya kita juga telah menerima keselamatan. Mana buktinya hidup saya masih seperti ini? Ya itu namanya iman. Firman Tuhan bilang apa? Kalau udah kelihatan nggak perlu iman. Itu loh. Iman itu justru kamu percaya belum kelihatan. Itu. 4 tahun yang lalu waktu kita terima janji,
Revival akan terjadi, gelombang kebangunan rohani yang baru akan terjadi. Kamu harus bersiap-siap, itu semua anak-anak muda akan datang pada Tuhan. Kita sekarang mulai lihat itu. Tapi kalian baru datang udah lihat itu. Yang lain teriak sudah 4 tahun, hampir 5 tahun ini baru melihat itu. Kenapa? Iman. Gitu. Ya kan? Iman. Itu iman. Gitu. Iman itu percaya pada yang Tuhan katakan, bahwa yang Tuhan katakan itu yang akan terjadi. Bukan yang kelihatan, bukan yang ada, bukan yang kamu pikirkan, bukan yang kamu rasakan, bukan yang katakan orang, tapi apa yang Tuhan katakan, itu yang akan terjadi. Nah ini now, not yet, belum sepenuhnya. Penghukuman juga nanti, penggenapan juga nanti. Yesus akan datang jadi raja, dia akan memerintah. 12 murid itu, 12 rasul akan duduk di atas tahta untuk menghakimi bangsa-bangsa. Itu nanti. Air mata tidak ada lagi, matahari tidak diperlukan lagi, bulan tidak diperlukan lagi, itu kata Wahyu kan. Karena dia sudah sepenuhnya, sekarang ini belum sepenuhnya. Tapi kamu ketika saya punya kue, satu besar begini, kue ulang tahun. Saya potong bagian kecilnya, saya suruh kamu nyicipin. Rasa yang kamu cicipin sama nggak dengan rasa kuenya? Sama, itulah yang sekarang ini loh, now. Dikasih tester, disuruh nyicip. Nak, icip-icipnya aja kayak gini. Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, sakit sembuh. Apalagi, makanya Pak Adi bilang, di bumi seperti di surga. Bisa dialami di sini. Gitu. Tapi meskipun sudah kamu alami semua yang terbaik dari Tuhan, tetap yang di sana jauh lebih daripada itu. Gitu loh. There is more itu. Yang semester lalu. Golden time. There is more itu maksudnya itu. Jadi yang membatasi kita itu pikiran kita. Oh udah cukup, oh udah begini aja. Bukan. Wong kita nanti akan dapat pemulihan segala sesuatu. Bayangkan, tahu pemulihan segala sesuatu? Adam satu orang memberi nama semua makhluk hidup. Itu tingkat kecerdasannya kayak gimana? Adam satu orang disuruh mengelola bumi. Belum ada pesawat, belum ada motor, belum ada Gojek waktu itu. Dia pindah-pindahnya naik apa? Berarti dia tidak dibatasi tubuh jasmani. Itu loh, coba bayangkan. Itu nanti pemulihan segala sesuatu. Jadi ini terbatas sekali. Dulu mereka tidak pakai baju dan tidak telanjang karena dibungkus oleh kemuliaan Tuhan. Gitu loh. Waktu kemuliaan itu hilang karena dosa, baru telanjang. Gitu loh. Jadi ini yang mau dipulihkan Tuhan itu bukan hanya kerajaan Bapa kita Daud. Terlalu kecil. Dia mau pulihkan sampai Abraham, sampai ke Adam, sampai ke penciptaan. Ini loh rencanaku, memerintah atas bumi, makanya nanti diciptakan ulang. Bumi ini akan diciptakan ulang, ya kan? Digulung seperti jubah. Itu kata firman Tuhan. Diuji dengan api. Nanti akan dengan api. Itu sebabnya sekarang ini, ya kan? Roh Kudus itu kan api. Kalau kita minta fire fall down, set of fire down in my soul. Tuhan, taruh apimu di dalam jiwaku, ya kan? Yang aku tidak bisa tampung, dan I can contain and I can control. Yang aku tidak bisa kontrol. Api yang dari dalam membakar, membersihkan, memurnikan. Kenapa? Karena nanti waktu dia datang, ujiannya api. Jadi kalau selama ini yang kamu banggakan itu kayu, rumput kering, jerami, habis nanti. Karena nanti ujiannya api. Tuhan Yesus bilang tidak akan lagi, Tuhan bilang begini, tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah. Ya, api nanti yang terakhir. Ini loh, sebelum ini api. Jadi waktu kamu ketemu api, itu tergantung apa, terbuat dari apa, yang kamu bangun apa. Makanya minta supaya api dari dalam itu Roh Kudus dipimpin, membakar, membersihkan hidup kita terus, rela, mau, taat, nurut, sehingga kamu jadi emas. Kotoran-kotoran keluar semuanya. Gitu loh. Terus kotoran keluar. Kecil loh, sedikit loh. Iya. Emas 1 gram, ya kan? Ya kan? Dengan apa yang kamu mau bandingkan? Dengan kayu 1 gelondong. Mungkin harganya besarnya besar kayu 1 gelondong. Atau kamu beli jerami, gitu ya, 1 juta.
Bisa penuh mungkin ruangan ini. Beli emas, dikantongin aja nggak kelihatan. Tapi waktu kena api, jerami jadi abu semua. Emas semakin murni, semakin mahal. Itu loh. Kenapa kok minta api di dalam, karena nanti api akan dari luar. Waktu kamu tidak pernah dimurnikan, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dikuduskan oleh api itu, begitu kena api, habis semua. Hidup kita nanti akan datang. Pengujian, tahun pembalasan Allah kita. Itu. Di situ. Terus firman Tuhan bilang apa? Yang kamu bangun semuanya akan diuji dengan api. Nanti dia akan datang dengan api. Nah sekarang, now and not yet. Rajanya ini loh. Rajanya tidak kelihatan. Hanya orang-orang yang percaya kepada dia. Gitu ya. Di mana kerajaan itu sebenarnya? Di dalam dirimu dan di dalam diriku yang mengakui dia sebagai raja. Nah saya mau ngomong ini. Satu, terakhir. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi mungkin selama ini kamu Kristen sejak kecil, mungkin baru setelah kamu sampai di STT Sangkakala kamu baru mendengar namanya Injil keselamatan. Bahwa keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Ingat ya, lahir di gereja, lahir di keluarga Kristen tidak menjadikan kamu orang percaya. Orang percaya itu mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati. Yang kamu percaya harus kamu perkatakan. Saya sih mendini aja. Separuh. Mengaku dengan mulut, percaya di hati. Yang kamu percaya harus kamu perkatakan. Kenapa kok kita menyembah Tuhan? Kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa kita mendeklarasikan, memperkatakan firman? Karena kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Yang kamu percayai harus kamu lakukan. Kalau hatimu belum bisa percaya, mulutmu dulu mengaku. Itu sama. Oh saya belum percaya, belum sungguh-sungguh. Mulut mengaku dulu supaya hati ikut. Karena begitu mulut mengaku, telinga mendengar. Waktu telinga mendengar, iman timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kamu perkatakan firman. Kok saya ragu-ragu? Kok saya takut? Perkatakan firman. Ada kekurangan, ada masalah, ada tantangan. Cari. Minta firman dan firman diperkatakan supaya telinga mendengar. Dan waktu telinga mendengar, iman timbul. Gitu loh. Iman timbul di hati kan? Berarti kan kamu mulai percaya. Perkatakan lagi apa yang kamu percaya di hati. Telinga mendengar. Telinga mendengar, iman timbul. Lebih kuat kan? Timbul lagi. Perkatakan lagi. Telinga dengar lagi. Gitu. Waktu belum percaya, perkatakan dululah. Dengan kuat. Kamu pikir kalau saya teriak deklarasi, kami akan melihat dari tempat ini akan keluar. Yaitu iman. Gitu. Kenapa Papi terus ngomong terus? Iya. Kalau saya berhenti ngomong, saya akan percaya dengan keadaan. Tidak mungkin itu terjadi. Ya, nah. Itu caranya berkatakan. Tapi dari mana perkataan itu? Dari janji Tuhan. Diucapkan lewat siapa? Ada nabi-nabinya, ada penglihatan, ada hamba Tuhan datang, ada rema, semuanya. Kita perkatakan janji Tuhan juga di hidupmu pribadi. Dari firman ini. Itu Injil keselamatan. Tapi Tuhan Yesus ternyata pergi keliling-keliling tidak hanya ngomong tentang keselamatan. Keselamatan itu cuma buat kamu. Oke aku aman. Ya kan? Selamat sekarang. Tidak harus masuk neraka. Ya kan? Ini kan? Nunggu. Ini yang kebanyakan orang Kristen. Kenapa daerah-daerah Kristen di Indonesia miskin? Teologinya mempengaruhi. Mereka berpikir apa? Sekarang aku udah selamat. Aku tunggu nanti. Di surga itu loh semuanya. Upahmu besar di surga. Nanti kita terima semua di surga gitu ya. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Bapa kami yang di surga. Dimuliakan namamu. Datang kerajaanmu. Jadi kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Kemarin malam saya dengerin Bill Johnson. Bagus banget. Dia ngutip dari satu orang namanya Jack Taylor. Dia ngomong. Itu bahasa Yunaninya. Itu bukan gini. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datang kerajaanmu. Bukan. Itu deklarasi. Ngomong sama setan, ngomong sama dunia. Bapakku di surga, kerajaannya akan datang, namanya akan dimuliakan, kehendaknya akan jadi di bumi, di hidup, di penyakit, di masalah, di pergumulan, di keluarga, seperti di surga. Dia deklarasi. Gitu loh.
Kamu nunggu-nunggu. Loh sudah disediakan di situ tinggal ngambil kok kamu nunggu. Enggak ditawarin kok. Sudah. Ya kan? Marilah kepadaku yang letih lesu berberat, aku akan memberi kelegaan. Kamu enggak datang. Kamu ngeluh, kenapa kok hidupku berat begini terus? Kenapa ini? Ya. Enggak. Kamu datang, kamu ngambil gitu loh. Nah kenapa kok? Karena nunggu ini loh. Berpikir bahwa Injil keselamatan itu, ya udah. Yang penting nggak masuk neraka, ya kan? Ya di neraka, masuk surga asalkan tidur di emper-emperan juga nggak apa-apa, asal di surga, gitu kan? Gitu. Daripada VIP neraka, lebih baik kelas festival dong di surga, ya kan gitu. Bukan begitu. Kita ini diberi juga Injil kerajaan. Keselamatan ini Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, bangkit. Kita sudah dibebaskan, kita percaya mengaku selamat, selesai. Tapi Injil kerajaan setelah kamu diselamatkan, dia naik ke surga. Satu ayat lagi. Efesus 2 ayat 4-6. Ini nanti kalau kalian ikut dengar Pak Yohanes Lili mengajari tentang posisi otoritas. Efesus 2, 4-6. Baca bersama. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya pada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Jadi kita telah dihidupkan enggak? Ya. Meskipun masih badan begini. Dan kemudian Ia telah membangkitkan kita. Loh kita sudah bangkit belum? Belum dong. Nanti akan menerima. Tapi sebenarnya di dalam Kristus kita telah dan telah diberikan tempat bersama dengan Dia di surga. Itu posisi otoritas. Sudah diberikan, telah mati, telah dibangkitkan, telah diberi posisi. Untuk apa diberi posisi? Untuk memerintah. Selama ini loh, waktu antara now and not yet, yang sedang, yang sudah, dan yang belum. Kita disuruh memerintah di atas muka bumi. Kita disuruh mendatangkan kerajaannya, memuliakan namanya, mengikuti kehendaknya. Karena di bumi namanya tidak dimuliakan. Di bumi dia tidak diakui sebagai raja. Di bumi kehendaknya tidak diikuti. Bagaimana kamu mau mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi? Mulai dengan dia jadi raja di hidupmu dan di hidupmu. Raja punya otoritas, punya kehendak penuh, mutlak. Itu loh. Ada satu sobatku yang setia. Ya memang Tuhan Yesus sahabat. Tapi saya senang sekali. Minggu lalu waktu saya ngajar sekolah misi. Satu orang, saya nggak ngomong sama si orang itu. Ditegur Tuhan. Dan ngomong. Loh Tuhan, kok harus begini? Dia disuruh berlutut, disuruh ini semua. Kau cek dengar kesaksiannya. Kayaknya saya rekam. Tuhan, bukankah engkau sahabat? Iya, tapi aku juga raja. Waktu aku datang raja, aku harus ngerti bersikap di hadapan raja. Hormat terhadap raja. Tidak boleh sembarangan. Caramu duduk, caramu nyanyi, caramu bersikap. Beritahu teman-temanmu. Dia maju ke depan kesaksian. Tuhan menegur saya dan menyuruh saya memperingatkan itu semua. Dia raja. Dia memang sahabat. Dia dekat. Dia gembala. Oh iya, aku ikutin ke padang yang berumput hijau. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku. Banyak orang Kristen taunya sepotong-sepotong. Sahabat, gembala, dia juga raja. Raja itu bilang gini, penggal. Kasih tanah, kasih tanah. Favor, makanya kita kenal namanya. Favor of God. Ya, favor, kalau Amerika gini, kalau Inggris saya pakai U. Kemurahan, perkenanan. Kenapa yang kita kejar itu? Karena kita menyembah raja. Dia punya otoritas penuh. Nah kalau kamu tidak menjadikan dia raja dalam hidupmu, banyak orang Kristen, dia gembala yang baik kok. Dia membawa saya, dia menuntun saya. Saya hidup kemana-mana, kalau saya hilang nanti dicari. Itu penginjilan, kalau kamu dengar khotbah saya kemarin lain dengan hari ini. Karena mereka harus ditarik dulu masuk. Kamu mau gitu terus umur hidupmu? Lari-lari, ke pelosok, dicari lagi, dibawa, digendong lagi gitu. Bukan.
Kenapa nggak banyak orang Kristen ngerti menghormati Yesus sebagai Raja, cari perkenanan Dia, melakukan dengan segenap hati, menundukkan diri, menyerahkan agendanya, menyerahkan rencananya, menyerahkan kesenangannya, menyerahkan masa depannya, menyerahkan hidupnya karena dia belum jadi Raja. Itu sebabnya waktu ketemu setan, waktu ketemu persoalan, waktu ketemu penyakit, kamu yang kalah. Bukan penyakit yang pergi karena otoritasnya tidak ada. Otoritas raja di hidupmu baru ada ketika kamu tunduk kepada raja. Kamu pergi atas nama raja. Kamu pergi membawa nama raja. Kalau kamu tidak tunduk pada raja, kamu seperti anak-anak sekewa. Aku sumpahi kamu dalam nama Yesus. Yesus, aku kenal. Paulus, aku tahu kamu siapa. Gitu loh. Kenapa kok kalau Paulus yang ngomong, Petrus yang ngomong, bayang-bayangnya aja menyembuhkan? Karena Paulus ngomongnya gini, aku ini tawanan rohmu. Jangankan ya kan menderita mati pun aku rela. Hidupku bukan aku lagi Tuhan, tapi semuanya engkau, semua yang lain sampah. Waktu dia ngomong itu ada otoritas. Dia cuma lihat matanya perintahkan pergi-pergi. Dia lihat iman di situ, dia angkat tangannya berdiri gitu loh. Otoritasnya muncul karena dia raja di hidupmu. Kerajaan Allah datang ketika dia jadi raja di hidupmu dan di hidupku. Gitu. Bukan tentang gedung, bukan tentang bangunan. Ada tempat dengan bangunan besar, dengan semua fasilitas, tapi tidak ada otoritas di situ. Buktinya apa? Orang sakit nggak sembuh. Orang terikat nggak dilepaskan. Kalau kita menyembah dengan otoritas raja, itu kadang nggak usah tumpangi tangan kok. Menyembah aja. Waktu kita menyembah, membangun tahta, raja datang. Semua yang lain pergi itu loh. Kenapa kok kita menyembah dengan kuat? Penting karena begitu raja datang, semua yang lain akan pergi. Tunduk di bawah kakinya. Gitu loh. Tapi kalau kamu cuma nyanyi gini. Semua baik. Ya baik sih. Dibanding kamu nyanyi lagu galau-galau. Tapi kamu tidak punya otoritas. Saya pastikan setiap kali kamu galau, kamu akan nyanyi lagu kayak gitu lagi. Kamu tidak akan berani berkata, Tuhanku lebih besar. Otoritas yang di dalamku lebih besar. Dari masalahku, dari tantanganku, dari persoalanku, dari penyakitku. Kamu tidak punya hak atas hidupku. Pergi sekarang dalam nama Yesus. I exalt thee. Dalam keadaan sakit. I exalt thee. Bagi Yesus segala pujian. Lihat aja nanti cek dirimu sendiri. Waktu kamu dalam pergumulan. Lagu yang keluar apa? Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sadrak, Meshak, Abednego. Sekalipun dia tidak melepaskan kami dari dapur api, kami tetap menyembah dia dan tidak akan menyangkal dia. Itu Yesus Raja. Ya, Tuhan, kau tidak datang gini, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak gereja-gerejaan, gombal. Tidak akan tahan api. Begitu kena aniaya murtad semua. Ya. Benar. Tuhan suruh menyiapkan pasukan. Dan pasukan itu lebih baik mati daripada menyangkal. Itu. Yang lain sebagian, iya aja. AC-nya kurang dingin, protes. Ya. Lagunya baru, kok lagunya baru semua? Gitu. Kok khotbahnya keras-keras? Gitu. Yesus belum jadi raja di hidup. Mungkin dia sahabat, mungkin dia gembala, tapi dia belum raja. Raja punya hak penuh. Nggak ada orang bantah raja. Kalau orang mau ngomong sama raja, Tuhan, pendapat Tuanku itu semua yang terbaik. Tapi kalau hamba boleh berpendapat, itu coba lihat cara-cara mereka semua ngomong sama raja itu. Kayak gitu. Esther permaisuri aja menghadap raja itu dengan attitude. Ini kalau raja tidak berkenan, potong kepala, mati. Menghadap raja. Kenapa tidak ada otoritas di gereja, di kekristenan, di hidupmu? Karena dia belum jadi raja. Itu loh. Tidak ada, otoritasnya bukan karena suaranya keras, bukan karena dia pinter, bukan. Coba aja deh, saya dulu pernah nantang kakak-kakak yang dulu bertanya 4 tahun yang lalu. Oh, Kak Yos yang nanya di mobil itu. Ya kan? Terus saya tayang gini, kalau kamu membuktikan bedanya, kamu datang dengan Tuhan sungguh-sungguh dan tidak. Ambil waktu, 1 semester bilang ke saya minta izin. Saya tidak berdoa, saya tidak baca Alkitab. Sungguh-sungguh loh ya, tapi tidak berdoa, tidak baca Alkitab sama sekali. Terus kamu 1 semester berdoa, cari Tuhan, kejar, baca firman sungguh-sungguh. Tuh lihat aja bedanya. Saya beri izin khusus kamu tidak datang doa pagi 1 semester. Saya pastikan saya akan ngomong ke Pak Dar, kamu tidak dapat SP.
Tapi kamu nggak boleh doa pribadi di kamar. Waktu itu. Ya sekarang kamu berhadapan dengan Pak Dar. Tapi kalau ada yang mau, boleh. Tapi tidak boleh dalam hati, oh Tuhan, Tuhan tidak ada, itu kamu bohong. Tidak Tuhan-Tuhanan. Pakai kekuatanku sendiri. Saya sudah lihat orang yang mau jadi ateis itu tidak konsisten. Iya dong, mau filsafat, begitu ada persoalan minta didoakan. Hadapi sendiri pakai kekuatanmu. Ya kan? Itu. Mau bayar utang aja tidak bisa kok. Itu mau pakai kekuatannya sendiri. Gitu loh. Kenapa? Ini loh, raja, jadikan dia raja dan kamu akan punya otoritas. Orang yang bisa sujud, itu kata bapak-bapak gereja. Orang yang bisa sujud di hadapan Allah Tritunggal akan bisa berdiri di hadapan kenyataan masalah dan manusia siapapun. Gitu loh. Tapi kalau kamu tidak bisa menundukkan dirimu di bawah raja, kamu nanti akan sujud nyembah uang, nyembah orang kaya, nyembah orang penguasa, nyembah pejabat, nyembah orang punya koneksi, nyembah dukun. Karena kamu tidak mau sujud di hadapan raja. Sujud itu ya semua milikmu Tuhan. Kalau dari Birmingham ke Getasan yang kau bebas Tuhan. Ya, nggak jadi apa-apa ya nggak apa-apa. Orang lain ngomong goblok ya nggak apa-apa. Orang lain ngomong pekerjaanmu, pekerjaan sopir nggak apa-apa. Dia raja. Selama raja itu ngomong, aku senang dengan hatimu. Yang lain tidak jadi persoalan. Tapi kalau kamu belum kenal dia, kamu akan cari pengakuan dunia. Cari apa kata dunia. Itu semua. Ini dulu deh. Hari ini. Jadikan dia raja. Dan ini setiap hari Tuhan kau raja. Kau punya hak penuh. Kau mau aku kemana? Kamu belajar dong setiap hari. Nanti mau liburan Desember. Aku kepengen pulang Tuhan. Sudah capek Tuhan kayak gini terus. Setiap pagi bangun. Ya kan? Ini melakukan ini, work blessing sama aku pengen pulang, tidur lama, bangun siang. Tapi apa kehendakmu Tuhan? Kalau engkau mau aku kemana Tuhan? Mau aku pelayanan atau mau apa Tuhan? Aku ikut. Itu belajar. Menyerahkan hakmu. Karena dia raja. Gitu. Karena satu kali kalau kamu tidak serahkan, kamu akan dipaksa di sini. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku kan. Dipaksa itu. Karena dia menyatakan dirinya, semua pasti berlutut, semua pasti mengaku. Dan kalau kita mengaku sekarang, itu kita sedang memproklamasikan, memberitakan. Dunia belum tahu nama Yesus. Dunia belum kenal, dunia belum berlutut, dunia belum bersujud, dunia belum menyembah. Kita sudah menyembah. Sehingga ketika nanti dia menyatakan diri, kita akan diangkat memerintah bersama dia jadi raja. Gitu loh. Langsung itu, seperti yang tadi dikatakan itu. Begitu Nuh masuk dalam bahtera, begitu Lot keluar dari Sodom. Banjir, api, penghukuman. Tahun pembalasan Allah kita langsung berlaku. Ambil keputusan sekarang apakah dia jadi raja di hidupmu. Yesus raja atau bukan. Tidak banyak yang nantang itu. Banyak orang tantang, jadikan Yesus Tuhan. Juru selamat. Ya juru selamat kan enak. Kamu nggak ngapa-ngapain, kamu diselamatin. Yesus engkau, juru selamatku. Terus gimana? Dalam janjimu, kebenaranku. Terus gitu. Nah, itu masih besar setiamu Tuhan di hidupku. Tapi kalau ngomong Yesus Raja itu nyanyi gini. Sekalipun dagingku dan habis lenyap gunung batu, jangan berhenti tuh terus mendidikku. Simpanku dalam nyanyinya beda. Tuhan kau raja, kau punya penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat itu tahu nggak? Ya dia mau ngapa-ngapain terserah, wong itu kepunyaannya kok. Kalau kamu punya iPhone 15 terus kamu banting ya terserah kamu. Mau kamu kasih ke orang terserah kamu. Wong kamu yang punya kok. Kamu nggak bisa ikut ngomel. Kan orang lain ngomel. Kamu sekolah mahal-mahal, sekolah jauh-jauh, buat apa gelarmu, buat apa yang ngomong. Rajanya nyuruh di situ kok. Terserah rajanya dong. Yang punya hidup saya, orang lain atau rajanya. Ya. Tantangan paling sulit nanti, saya tidak menyuruh kamu melawan orang tua. Ya kan? Tapi ketika orang tua, keluarga, dalam pergumulan, dan pada saya berkata,
Nah, di sini aja kamu harus tanya. Saya tidak bilang kamu harus lawan. Kamu harus tanya sekali lagi, Tuhan, orang tua aku ngomong begini, aku menghormati mereka. Tapi apa? Kehendakmu. Ya. Kalau memang kau mau aku pergi, aku akan pergi. Engkau bertanggung jawab, engkau ngomong dengan mereka, beri pengertian, Tuhan. Itu yang terjadi loh. Barang siapa mengasihi ayah ibunya, saudaranya, semuanya lebih daripada itu, dia tidak layak di hadapanku. Banyak orang tidak jadi pergi-pergi misi menjalankan itu. Karena masalah keluargamu gak akan selesai lah, percayalah. Itu gak akan selesai. Itu, ya. Dia yang bisa menyelesaikan. Yuk datang ke Tuhan. Datang.